Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Tanjung dengan NIM 2101057 dari kelas 4A Prodi PAI. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Muamalah yang diberikan oleh dosen pengampu kami, yaitu Ibu Hilma Nafsianti SHI MA, mengenai fikih muamalah. Ada 6 butir pertanyaan mengenai fikih muamalah. Yang pertama itu menjelaskan mengenai fikih, pengertian atau definisi fikih muamalah itu lebih tepatnya seperti ini. Fikih muamalah adalah fikih sendiri yang artinya hukum-hukum yang dalam Islam, sementara muamalah itu adalah hubungan timbal balik atau interaksi antar manusia yang dibatasi dengan syariat atau diatur oleh syariat, yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban. Biasanya ruang lingkup dari fikih muamalah ini membahas mengenai mal atau harta, seperti jual beli, tata cara jual beli, mengenai pembagian harta warisan dan lain sebagainya. Namun ada juga pembahasan lainnya juga. Baiklah, mengapa pentingnya mempelajari mengenai fikih muamalah itu? Ini jawabannya yaitu karena sebagai seorang muslim kita itu harus mengetahui tata cara apapun itu dalam melakukan transaksi agar kita mendapatkan hak dan kewajiban kita. Seperti jawaban pertanyaan nomor 1 tadi mengenai pengertian atau definisi dari fikih muamalah tersebut. Jadi hukum dalam melakukan transaksi itu juga diatur dalam muamalah ini, sehingga kita dapat mengetahui apakah kita dalam bertransaksi atau melakukan yang berhubungan dengan muamalah atau hubungan interaksi dengan manusia itu halal atau haramnya, dan mengetahui hukum ataupun hukum makruhnya, sehingga agar kita tidak sesat dan menjadi muslim yang seutuhnya. Yang dimaksud kita bisa memanfaatkan harta kita dengan baik dan benar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa adanya riba. Baiklah, itulah jawaban dari soal nomor 2. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian harta dan konsep dari harta tersebut. Harta adalah titipan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang merupakan ciptaannya. Di dalamnya kita berkewajiban untuk membayarkan zakat serta menjaganya dengan sepenuh jiwa, dan terdapat amaliyah sunnah di dalamnya seperti sedekah dan lain-lainnya. Konsep harta sendiri tidak hanya terbatas dari harta uang saja atau material saja. Anak dan istri juga merupakan bentuk dari harta. Keduanya ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh istri tersebut, dan kita sebagai pemilik harta tersebut juga akan dipertanggungjawabkan apabila gagal menjaga harta kita, baik itu materi maupun non materi. Pertanyaan nomor 4 yaitu kedudukan dan fungsi dari harta. Kedudukan atau fungsi dari harta yaitu yang pertama sebagai ibadah mahdah, yang kedua yaitu sebagai meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya yaitu sebagai penerus estafet kehidupan. Selanjutnya harta juga menyelaraskan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, bekal untuk mencari ilmu, menciptakan keharmonisan bernegara, masyarakat, dan rumah tangga. Pertanyaan nomor 5 yaitu mengenai
perbedaan antara riba dan jual beli serta hikmah dari Allah Subhanahu wa taala yang menganjurkan jual beli dan mengharamkan riba. Yaitu yang pertama itu mengenai perbedaan antara riba dan jual beli. Jual beli yaitu perbedaan yang paling mencolok, yaitu jual beli dilakukan secara tunai, sementara riba bisa mengadakan jangka waktu tertentu yang akan merugikan pihak satunya. Jadi di antara jual beli ini ada akadnya sehingga jelas dan ketentuan harganya pas dengan harga barang tersebut. Sementara pada riba bisa jadi harga barang tersebut karena memakan jangka waktu tertentu akan memiliki harga yang double atau berkali-kali lipat dari harga yang sebenarnya. Itulah perbedaan mencolok dari keduanya. Setelah itu, hikmah dari dianjurkannya jual beli serta diharamkannya riba oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agar di antara akad jual beli tersebut tidak ada pihak yang dirugikan dan semua orang ada mengikhlaskannya serta jelas dalam transaksi dan terhindar dari bunga-bunga yang mengakibatkan riba serta yang masuk ke dalam perut kita menjadi haram, dan haram itulah yang akan dibakar di api neraka kelak. Jadi itulah hikmah anjuran dari melakukan jual beli dan mengharamkan riba, yaitu jual beli jelas dan ada akad sehingga orang bisa saling mengikhlaskan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Sementara riba pasti salah satunya akan mengalami kerugian dan munculnya masalah tidak ada keikhlasan dan lain-lainnya. Sebenarnya syariat diturunkan oleh Allah itu untuk kemaslahatan hidup manusia itu sendiri. Selanjutnya dan sekaligus yang terakhir yaitu pertanyaan nomor 6 yang dalamnya yaitu perilaku bermuamalah yang sesuai dengan fikih muamalah, yaitu seperti contohnya dalam kita melakukan berjual beli harus ada orang itu memenuhi syarat-syarat jual beli yang sudah ada ketentuannya dalam fikih muamalah. Seperti ada barangnya jelas dan orang yang melakukan transaksi itu balik dan berakal, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang ada dalam fikih muamalah. Dan yang terpenting yaitu harus tunai dan tidak merugikan salah satu pihak, baik si penjual maupun si pembeli. Dalam akad ini juga harus sama-sama ikhlas, reda, setuju satu sama lain tanpa ada paksaan dan lain-lainnya. Maka itulah yang menjadi contoh bagi saya sebagai cara bermuamalah yang baik dan benar sesuai dengan fikih muamalah. Kesimpulannya yaitu apabila kita ingin bermuamalah dengan baik sesuai dengan fikih muamalah, maka kita harus banyak-banyak membaca dan mempelajari fikih yang berhubungan dengan muamalah agar kita paham dan kita dijauhkan dari ribawi yang membuat kita masuk ke neraka dan disiksa di neraka. Karena uang riba itu jelas-jelas Allah sudah diharamkannya oleh Allah riba itu karena memiliki mudarat yang banyak, seperti adanya dirugikannya dalam salah satu pihak dan lain-lainnya yang mungkin teman-teman juga sudah tahu atau yang lain juga sudah tahu seperti itu. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekali jika ada salah kata atau kurang dalam menjelaskan materi yang saya bahas. Saya mohon maaf karena saya masih belajar juga, dan jika ada perkataan saya yang menyinggung atau pihak manapun, saya memohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita terhindar dari riba dan melakukan muamalah dengan
baik dan benar sesuai anjuran syariat fikih muamalah. Amin.